Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat foto story dengan metode Edvat. Nah, metode Edvat series ini adalah series yang keenam dari buku foto story yang saya buat. Jadi langsung saja ya, kita tengok atau kita cek seperti apa metode membuat foto story menggunakan Edvat. Dan apa itu Edvat? Lebih dalam lagi untuk mempertajam foto story kita menggunakan metode apa yang lain gitu ya. Nah, kita buka slide-nya. Nah, di sini teman-teman, jadi substansi yang akan kita bedah adalah buku story yang saya bikin uh, bekerjasama dengan Ford Foundation untuk Project Inklusif di Indonesia. Jadi ada sekitar 16 Project Economic Development di Indonesia. Nah, ini adalah series yang keenam dan metode Edvat sendiri sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Frank Hoy dari Arizona State University. Jadi teman-teman bisa mencari informasi, sejarah dan sebagainya ya. Ini bukunya kita akan cek langsung lebih dalam lagi. Nah, kali ini tema yang akan saya angkat adalah bagaimana apa itu komoditi kakao ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir bagaimana saya membuat foto story tema kakao di tanah Flores. Jadi program ini atau foto story ini saya angkat dari proses pengembangan rantai nilai atau value chain kakao di Flores. Lokasinya ada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo. Nah, bukan hanya kakao, tapi saya juga mengangkat bagaimana sih mata pencarian atau livelihood masyarakat di Flores, khususnya 3 kabupaten tadi, bukan hanya dari kakao, tapi dari komoditi agribisnis yang lain. Dalam hal ini atau konteksnya adalah multi crops. Itu teman-teman, kita masuk saja seperti apa metode Edvat itu secara detail bisa kita simak ya. Jadi secara definisi ini Edvat ya, teman-teman sudah paham, bisa melihat video saya di seri 1 sampai ke 5. Edvat yaitu entire atau keseluruhan ya secara komprehensif, kemudian detail, lebih rinci lagi, lebih detail ya. Frame ada semacam membingkai ya, atau membungkus, mengemas. Dan kemudian A adalah angle-nya, sudut pengambilan, sudut bagaimana kita memotret ya. Nanti lebih dalam lagi ada contohnya. Kemudian dari sisi T itu time, waktu ya. Jadi itu advance sendiri, artinya ada entire, detail, frame, angle, dan time. Nah, kita masuk yang pertama, entire, jadi keseluruhan, tampak keseluruhan atau komprehensif. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih uh, visual yang akan kita ciptakan. Seperti itu. Jadi tampak keseluruhan ini bisa menunjukkan satu lokasi, satu kejadian ya, satu momen. Nah, kalau di teknik fotografi kan ada namanya close up ya, dekat, terus kemudian medium shoot, dan kemudian apa landscape atau wide. Jadi biasanya entire ini adalah foto-foto yang menunjukkan secara wide ya, secara luas gitu. Bisa landscape atau portrait. Nah, entire ini atau keseluruhan ini sebenarnya juga bisa membawa pembaca atau pemirsa atau siapapun yang melihat visual kita untuk lebih dalam lagi seperti masuk di dalam, oh ya, aku berada di satu area yang hijau, landscape yang hijau atau hutan, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menangkap tadi visual entire atau keseluruhan ini bisa horizontal maupun vertikal ya atau portrait terserah, intinya menunjukkan tadi proses entire keseluruhan tadi ya, tampak secara jelas itu. Kemudian entire bisa di dalam foto story itu kan ada biasanya pembuka,
isi dan juga penutup atau juga pendukung yang lainnya. Kalian bisa taruh dimanapun gitu kan, sesuai dengan kebutuhan atau juga sesuai dengan bagaimana desain dari buku itu tadi ya. Itu teman-teman. Nah, contohnya di dalam buku story ini, entire itu fotonya seperti apa. Nah, kalau di sini saya mengangkat bahwa ini contoh foto entire bahwa kehidupan di Flores itu memang identik dengan alam ya, hijau itu kan, tipikal agriculture-nya atau agribisnis, komoditi-komoditi agro itu seperti tampak di foto ini, jadi hijau gitu ya. Memang hamparannya cukup banyak. Ini bukan di perkotaan, jadi saya menunjukkan poin tersebut gitu ya. Nah, kemudian entire juga bisa kita ambil dari eh, sudut yang lebih luas lagi atau sudut yang ya tampak secara keseluruhan gitu kan. Oh ini karena di sini konteksnya adalah tanaman multi crops atau tanaman tumpang sari atau tanaman agro, ya saya ingin menunjukkan bahwa pola tanamnya bermacam-macam. Di sini bukan hanya kakao tapi ada kelapa, ada pisang gitu ya dan lain sebagainya. Itu. Jadi entire keseluruhan dari uh, uh, foto ini. Nah, berikutnya adalah detail, rinci gitu kan. Detail itu intinya kita ingin menunjukkan satu objek ya. Uh, Objek tadi bisa produk ya kan, unsur makhluk hidup, manusia, hewan dan lain sebagainya. Jadi uh, bagaimana objek tadi tampak jelas gitu kan, tampak detailnya itu ada. Jadi foto bisa berupa foto close up ya. Detail itu seperti misalnya uh, apa ya, bentuk bentuk tanaman, oh orang ini sedang melakukan apa, misalnya memotong gitu ya. Atau juga detail motif gitu ya. Kalau di batik gitu kan kita bisa close up gitu ya. Nah, intinya kita ingin mengajak pembaca atau pemirsa untuk melihat lebih eh, detail lagi dan jelas gitu ya. Nah, untuk tekniknya, foto-foto yang detail ini bisa menggunakan lensa makro gitu ya, atau juga lensa standar, tapi ya pasti ada jaraknya ya. Jadi ada apa, focal point-nya itu pasti ada keterbatasan. Jadi biasanya yang ya apa, yang memang bisa menunjukkan detail tadi. Kalau kamera handphone bisa juga sih sebenarnya. Ada yang fasilitas makro atau lens bong gitu ya. Jadi itu detail. Sekarang cukup banyak fasilitas yang bisa membuat foto detail tadi. Nah, ini contohnya detail itu fotonya di sini. Ini orang yang sedang membuat apa, menyetek stek tanaman kakao untuk dibuat jadi bibit. Mungkin di sini kurang detail, ya kita bikin lebih detail lagi gitu ya. Contohnya di sini. Nah, ini tampak tangannya ya kan sedang menyambung ya. Sepertinya ini sambung ya, menyambung antara batang ya. Jadi ini jadi bibit nanti gitu. Nah, ini detail. Kemudian selanjutnya kita uh, tadi entire detail sudah. Yang ketiga adalah bingkai, framing. Kita membingkai atau membuat foto-foto tadi supaya tampak apa ya, ya meskipun foto itu biasa, tapi kalau diambil dengan model framing tadi bisa berbeda, ya bisa jadi menarik gitu ya, luar biasa bahkan gitu. Visual dengan komposisi yang unik ya. Jadi membuat eye catching ya, ada point of interestnya dan kemudian ada bantuan yang lain itu ya bingkai tadi, frame gitu ya. Alat bantu ini tadi bisa yang ada di alam tadi gitu kan, atau bisa menambahkan sesuatu, properti biasanya gitu. Membuat foto menjadi berbeda tentunya. Jadi supaya mata ini ya lebih menarik. Wah, ini foto biasa aja tapi angle-nya atau angle dan framing-nya di-combine ya, dipadukan angle dan frame ada gitu ya, itu akan berbeda. Nah, contohnya ini. Untuk frame di foto story saya, ya ini ada foreground ya sebenarnya. Foreground di sini uh,
tanaman full gitu kan, terus orangnya yang sedang apa ya namanya, merawat bibit tanaman kakao ini jadi tampak kecil gitu. Jadi 80% komposisinya adalah frame tanaman. Kemudian frame menggunakan tadi eh, sesuatu yang ada di sekitar kita ini, frame, jadi sedang melakukan penyuluhan, saya bingkai menggunakan batang pohon kakao gitu ya. Ya ini kakao. Jadi mereka melakukan penyuluhan lapang, sekolah lapang. Jadi menjelaskan budidaya pasca panen ke teman-teman petani gitu ya. Jadi ini framingnya. Nah, framing yang lain ya kita bisa set ya menggunakan properti atau menggunakan uh, apa bahan-bahan alam yang lainnya. Nah, ini daun ya melakukan penyuluhan. Jadi kita bikin nih daun gitu ya. Kita daun apa dibentuk gitu ya ada lingkaran ya sudah masuk framing ya kita shoot. Contohnya itu frame gitu teman-teman. Terus kemudian setelah frame ada angle ya, bukan angel ya, angle sudut. Sudut yang angel ya. Angel wis. Jadi angle sudut. Jadi sudut ini sebenarnya secara umum ada 3 angle atau sudut pengambilan yang biasanya dilakukan oleh ya biasa teman-teman ya fotografer ya. Dan itu bisa kita latih. Jadi dari bawah gitu ya, bawah. Bawah ini juga bisa lagi seperti katak ya, frog view. Frog view kan bawah banget gitu kan. Atau bisa jongkok gitu cukup gitu kan. Kemudian rata-rata mata ini jadi tampak biasa. Biasa saja sih berdiri sesuai dengan apa sudut pandang mata gitu. Dan yang ketiga angle dari atas dari tinggi. Ini bisa menggunakan drone ya atau kita naik di atas pohon jadi bird view atau eagle view. Eagle view biasanya ke bawah gitu ya, cukup tajam. Makanya pakai drone atau naik helikopter pesawat bisa kan. Jadi tiap angle akan memberikan perspektif yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi ini harus banyak latihan gitu kan. Dan usahakan 3 angle ini dalam memotret eh, apa ada dapat gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi macam-macam ya bisa objeknya manusia, still atau benda mati, situasi, landscape, bangunan dan sebagainya. Bisa dicoba gitu ya. Itu angle. Terus kemudian yang eh, contohnya ini ya. Ini contoh fotonya. Jadi ini angle ya saya agak jongkok ini ya. Jadi teman-teman penyuluh lapangan memberikan penjelasan penyuluhan mengenai budidaya kakao ke teman-teman petani di sana gitu. Ini angle low angle gitu ya. Oh pas ada anjing, wah anjingnya lihat saya jepret dapat jadi menambah warna ya. Itu kemudian untuk lebih eh, apa membedakan juga angle-nya ini saya potret saya berdiri di atas gitu kan ibunya sedang membuka kakao memecah kakao membelah kakao kakaonya putih tapi saya izin dulu bu permisi ya saya potret dari atas gitu supaya ya ya apa sopan santun itu tapi sebagai informasi kakao putih itu buah kakao putih itu yang empuk ya apa itu kalau dicoba langsung manis itu teman-teman jadi kakao itu bukan warnanya coklat gitu ya. Dia putih. Setelah dijemur baru tampak coklat bijinya. Tapi ini manis, sudah bisa langsung dimakan. Itu informasi untuk coklat. Nah, ini angle gitu ya, bukan angel. Nah, terakhir adalah time, waktu. Jadi waktu ini kan sebenarnya menunjukkan bisa menunjukkan satu kondisi situasi misalnya pagi, siang, malam atau tempat gitu ya. Dan momen juga gitu kan. Misalnya momen yang memang itu langka, cepat gitu ya, ya harus kita potret, yaitu namanya decisive moment, jadi momen yang menentukan. Itu teman-teman advat. Nah, kalau saya pribadi ya, ada juga di buku saya, ini contohnya dulu waktu, jadi tempat. Jadi di foto ya, saya juga harus menunjukkan tadi, misalnya tadi saya jelaskan di awal lokasi ada di Nagekeo, Shika, dan Ende. Nah, ini Nagekeo ya, desa
Pulau Kisah mau Pongo. Jadi memang setidaknya harus ada penjelasan tadi di foto story kita. Nah, satu lagi tips saya sebenarnya untuk memperkuat foto story advert kita, ya tambah lagi pendalamannya, in depth, lebih dalam lagi menggunakan metode 5W1H. Apa 5W1H teman-teman pasti sudah tahu dan banyak bacaan atau contohnya. What, when, where, why, who, ya. Dan satu lagi how, jika itu ada proses gitu ya, ada proses bagaimana sih situasi ini atau momen ini terjadi, produk ini bisa bisa dibuat, bisa laku dan lain sebagainya. Jadi ada how-nya. Itu untuk lebih jelasnya lebih lanjut kita buka ya secara lengkap foto story saya. Nah ini teman-teman, ini fotonya jadi ini saya bikin di Flip Builder dari buku. Ada 262 halaman teman-teman. Ini awalnya, nah ini penjelasan ya proses di training center kakao itu ya. Mereka melakukan pembibitan ya. Kemudian ini ada lagi proses pembibitan tadi yang ada angle-nya di sini. Nah ini saya ambil dari drone. Ini tentang alam perkebunan di Flores ya. Jadi memang multi crops banyak ini perkampungannya gitu ya. Itu ini tipikal kebunnya. Kemudian ini proses ya tadi ya pelatihan budidaya. Jadi ini aktivitas rutin namanya sekolah lapang. Nah ini saya ambil dari atas juga. Ini melakukan pengukuran ya proses-proses tadi. Ini proses hulunya ya teman-teman di kebun. Tapi juga ada proses produksi pasca panennya seperti penjemuran, ada transaksi di pasar gitu ya. Jadi memang skala bisnis petani ini kecil. Jadi tetap ada pedagang lokal, mereka jual di pedagang lokal, nanti pedagang lokal skala kecil akan jual di pedagang skala besar biasanya di kabupaten gitu ya. Terus kemudian biasanya dikirim ke Makassar atau Jawa dan ekspor biasanya kalau kuantitinya banyak untuk komoditi kakao dan multi crops agribisnis lainnya. Itu dan ya saya juga menangkap harus mendapatkan momen human activity terutama anak-anak dan rumah di sekitar sana ya. Tuh. Ini wilayah Maumere jadi perdagangannya di sini banyak produk yang dikirim ke menggunakan kapal. Ini landscape di Maumere. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan membuat foto story dengan metode adva dan pendalaman menggunakan 5W1H bisa memberikan contoh dan ya tentu saja teman-teman harus praktek ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat, sehat selalu, peace.